وسلم وبارك عليه وعلى آله أبوه آدم لنا تكريمة به وله الملائكة ربنا قد أسجانا وعلى قوائم العرش رأي اسم محمد مع الإله فبان رتبة أحمدا وبه دعا متوسلا فأجابه بالولد الأزكى قبلنا الوالدا ولم يزل متلقنا في الأكرمين وكلهم لله جل وحدا والله يبلغ بعين عناية حتى تلقاه أبو القدم الجدا عبد الإله فعمل سابلة بالمصطفى فكان فخرا أمجدا ولم تجد ثقلا ولا ألما وكم قد شاهد آيات تسمو سودادا حتى السعود وضجت الأملاك عند الوضع بالتسبيح قد فاض النبي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن العظمة يتبدى عدد الخلق ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته في ليلة الاثنين عام الفيل في شهر ربيع أبرز الشمس الهدى صلى الله عليه أبدى قطيع السر وطولا ومختولا بهيا للمهيمن ساجدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك قد بدت أنوار أحمد في الوجود تتوقد فالسماوات أضاءت سوى الأراضي بمحمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك سلام عليك صلوات الله عليك ومقام الحمد اسمه وبه طه سفى الله دفننا العز بضاها لنا
الفخر محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين حسيني مرحبا مرحبا ربي فاجمعنا جميعا في الجنان نتخلل رفقة المختار أحمد ختم الرسل الممجد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله وبه أبنى المواهب يا الله وارض عنا بمحمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الله محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم رغم طاغ وكفور لصريح الحق يجحد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم الأمر بحسنا ويقين حين ينفذ صلى الله على محمد عليه وسلم صل يا ربي وسلم على النبي وعليه على صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Untuk kali ditunjuk melantunkan sedikit zikir rajab, kita sambung dengan Mas Talib. Allahumma barik ya rajab Oh
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Para alim ulama, sesepuh bini sepuh, seluruh jajaran takmir masjid kita bersama al-muttaqin dan segenap para jemaah sekalian yang senantiasa mudah-mudahan selalu diberi panjang umur serta berkah dan dibukakan oleh Allah Ta'ala pintu-pintu kebaikan sampai nanti meninggal dunia dengan bekal yang cukup dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita dengan kitab Mukhtarul Hadis, kita masih sampai pada hadis yang kedua, yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlak mulialah kamu terhadap manusia. Niku makna wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang mulia, dengan budi pekerti yang luhur. Semoga kita semuanya digolongkan termasuk orang-orang yang tambah akhlak kita, tambah pekerti kita, sehingga tambah derajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 menit 20 menit 10 menit cepat banget. Tapi kita tambah angkor, tidak mesti ditambah saya. Kita doakan mudah-mudahan tambah saya, tambah berkah yang infak, yang donasi, yang sedekah, mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah, dan mudah-mudahan masjid ini menjadi amal jariahnya. Amin ya rabbal alamin. 20 menit, setelah itu kita buka sesi tanya jawab 1 nomor 2, kemudian kita tutup dengan salat isyraq. Mudah-mudahan kembali dengan membawa pahala haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Terkait tentang akhlak dan budi pekerti, itu di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sering-sering menyinggung tentang kemuliaan dan tentang kelebihan serta faedah-faedah bagi orang yang memiliki akhlak. Semisal Allah Ta'ala menganjurkan kepada kita untuk toto kromo dan akhlak, nggih menika penyebutan kata-kata Muhammad. Di dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala belum pernah menyebut Nabi Muhammad dengan sebutan. Allah selalu menyebut dengan titel, dengan apa? Dengan sebutan pangkat, dengan sebutan titel, dengan sebutan kedudukan, boten dengan nama. Dan itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa pentingnya seseorang untuk membiasakan diri menyebut seseorang kalau bisa dengan sebutan tentang saya. Beda dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, itu Allah Ta'ala menyebut dengan nama-namanya, seperti ya Musa, seperti ya Isa, seperti ya Nuh. Tapi kalau sudah mau memanggil Rasulullah, itu Allah Ta'ala nggak pernah memanggil Muhammad, tapi manggilnya pakai nama titel, pakai nama pangkat gelar. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir.
Itu semuanya nopo tujuannya agar kita bisa mencontoh dan meniru alangkah pentingnya tata krama dan adab dalam kehidupan kita. Oke, ini di antara contoh. Sebagian ulama beliau menerangkan tentang indahnya di zaman Nabi Musa ketika Nabi Musa ini hendak bertarung alias adu kekuatan dengan tukang-tukang sihir Firaun. Kita tahu bahwa Nabi Musa itu di antara mujizatnya yang tongkat. Dan di saat itu memang sudah tersebar di kalangan Fir'aun beserta daerahnya itu memang kelebihan yang dimiliki itu adu kekuatan melalui sihir. Melalui apa? Sihir. Suatu ketika diadu antara Nabi Musa dengan tukang-tukang sihir Fir'aun. Kenapa tukang-tukang sihir Fir'aun itu kok takluk, tunduk dan iman masuk ke dalam agama Musa, dan kenapa Nabi Musa dikasih kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini sebagian ulama beliau menerangkan karena intinya ada pada adab dan akhlak. Oke, antara Nabi Musa dengan tukang-tukang sihir sudah satu sama lain siap untuk melemparkan tongkat. Tukang sihir mengatakan imma an tulqiya wa imma an nakun nahnul mulki. Musa, silahkan, Anda dulu atau kami. Allahu Akbar. Halo? Anda dulu atau kami? Padahal itu saling bermusuhan. Kalau musuh kan tanpa ngomong Pak, langsung dilempar nih. Tapi enggak, imma antul qiyah, sekarang saya kasih pilihan. Anda dulu Musa untuk melemparkan tongkat atau kami dulu. Itu kan salah satu di antara contoh bagaimana orang itu memiliki tata. Kalau enggak punya tata krama langsung dilempar itu Pak. Tapi kalau punya tata krama ngasih yang namanya pilihan, kamu dulu atau aku dulu. Jadi tata keramanya, sopan santunnya tukang-tukang sihir saat itu loh Pak, Allah Ta'ala ganjar setelahnya dikasih iman dan Islam masuk ke dalam agamanya Musa. Nabi Musa tidak tinggal diam, tidak mengambil kesempatan semacam ini langsung kemudian melemparkan tongkatnya, tidak. Nabi Musa juga matuk alquma antumul, kalian dulu. Kalian apa dulu. Jadi satu sama lain saling mendahulukan yang lainnya. Sampai dengan ini keterangan, kalau sering ngomong kali santri-santri begini pondok kulo, santriku, kamu ini masih muda. Kalau seandainya kamu di soft awal, terus kamu lihat ternyata di belakang kamu ada yang lebih tua, kamu mundur, dahulukan yang lebih tua. Mantan itu saya apa saya? Menjaga adab dan akhlak. Padahal soft awal itu kelebihannya luar biasa. Tapi ketika melihat di belakangnya ada yang lebih tua, cuma kadang-kadang disalahgunakan. Aku tak ningguri wae, lu kenapa dahulukan yang tua? Itu nggak untuk repot kan? Padahal nggak ada orang tua. Nggih, kamu mundur anakku, mundur, santriku mundur, dahulukan yang tua. Kenapa? Tata krama mendahulukan yang lebih tua. Nah, ketika orang itu mendahulukan yang lebih tua, Allah Ta'ala kasih ganjaran 2 kali. Satu, ganjaran tetap mendapatkan fadilah soft awal, karena ngasih kesempatan yang lebih tua untuk ke depan. Dan yang kedua, membantu orang untuk bisa berada di soft
awal. Jadi pahalanya dilipat gandakan menjadi dua penglipatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita kembali ya. Itu di dalam Al-Qur'an bagaimana Allah Ta'ala menggambarkan terkait tentang uniknya dan indahnya orang di dunia ini kalau memiliki yang namanya adab dan akhlak. Semoga kita semuanya digolongkan termasuk orang-orang yang memiliki adab dan akhlak. Amin amin ya rabbal alamin. Wa khaliqin nasa bihulukin hasan. Kita dianjurkan untuk bertata krama dengan tata krama yang baik. Tata krama itu merupakan salah satu sifat. Okay. Tapi sifat ini harus betul-betul diusahakan. Paham nggih? Jadi tidak ada tiba-tiba langsung spontanitas bisa memiliki, itu betul sakit. Harus tiap hari berusaha untuk mencari, tiap hari harus berusaha untuk belajar. Semisal ada orang ini sifatnya Masya Allah Tabarakallah suka marah-marah, apa? Begitu yang ini betul. Pergawean ini muring. Oh tanggal, mantan ibu saya apa betul? Saya ngalami gak boleh jawab. Terus terang Pak, betul saya. Lu kulo mau kan ngalami kok. Tapi apakah sifat itu dibiarkan? Apakah sifat itu dibiarkan? Sehingga kalau dibiarkan sampai sepung muring terus. Kenapa gitu? Sandalnya hilang, muring. Apa malah itu rumahnya bocor, muring. Gak entuk teh, muring. Pokoknya hidupnya nggak ada sih nggak cocok, pokoknya marah, muring. Ini problem dan ini masalah. Ini cuma satu sifat saja dan mungkin di dalam diri manusia banyak sekali sifat-sifat kekurangan. Ini harus diangkat, ini harus diambil, ini jangan sampai terus berada di dalam diri kita. Bagaimana prosesnya? Satu, hadir majelis taklim. Wabil khusus majelis taklim sing menerangkan tentang bahayanya marah. Bahayanya apa? Muring. Dengan melihat YouTube kajian-kajian tentang rohani, dengan membaca-baca di dalam kitab-kitab yang menerangkan tentang fadilah-fadilah, fadilah-fadilah tidak marah dan bahayanya sifat marah. Lama-kelamaan insya Allah akan reda, akan berkurang. Lama-kelamaan insya Allah akan hilang dari diri kita sifat yang namanya sifat marah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Itu sekedar contoh. Adapun kelebihan dan keutamaan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait tentang hadis yang menerangkan tentang kemuliaan akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh, ala ukhbirukum an ahlil jannah. Maukah kalian saya tunjukkan ciri-ciri penduduk surga? Di dunia ini, Masya Allah Pak, Nabi sudah memberikan kepada kita sifat-sifat penduduk surga. Tinggal kita koreksi, kita teliti, ada enggak ya kira-kira ciri-ciri dalam diri kita penduduk surga. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan termasuk ahli surga. Kullu hayyinin layyinin sahlin. Sinten niku penduduk surga? Itu orang yang memiliki sifat lembut dan orang yang memiliki sifat gampangan, lembut, ramah tamah. Orang ini gampangan.
sahlin, ngadepi nopo mawon itu dihadapi dengan cara mudah, alias tidak membikin perkara sesuatu yang sulit. Niku makna layyinin sahlin, hayyinin. Terus muamalah dengan siapa saja orang itu nyaman. Orang itu merasa dirinya ketika muamalah dengan orang tersebut merasa nyaman dan merasa tentram. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kalau contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok suri tauladan yang paling baik dalam kehidupan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Qudwah hasanah untuk kita niku Rasulullah. Kalau kita mau menelusuri, tidak ada perkara mulai yang kecil sampai yang besar kecuali sudah pernah dilakukan dan dijalankan oleh baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kedatangan orang nagih utang. Nagih apa? Jenengan sering ngomong betul. Orang datang nagih utang padahal waktunya belum tiba. Dikasih janji sekian hari ternyata belum sampai, orangnya sudah datang. Maka itu salah atau salah? Salah ya Pak. Ya memang hutang itu harus dikembalikan, tapi kan sesuai dengan tempo waktu yang ditentukan. Ini belum saatnya sudah datang sambil marah-marah. Muhammad bahasanya hutang lagi bayar, betul? Padahal toh waktunya belum. Pas di saat itu ada sahabat Umar bin Khattab. Ini jenenge pulau mani pentung ini. Niki ya, pulau mani apa? Pentung. Serentak sahabat Umar ingin menindaklanjuti simpulan tersebut. Rasulullah mencegah terhadap sahabat Umar, lalu mengatakan, hei Umar, mestinya kamu akan mengatakan kepada orang tersebut untuk datang pada waktu yang ditentukan, dan kamu juga ngomong kepada saya untuk memberikan sesuai apa yang sudah saya utang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah kemudian masuk ke dalam rumah, ngambil uang, diberikan kemudian ditambahi, apa? Diberikan kemudian apa? Ditambahi. Nek diberikan ini gampang, nambahi ini sing angel. Diberikan kemudian ditambahi, yang salah itu dia. Bagaimana dengan kesalahan orang tersebut ditutupi kalian Rasulullah, tetap dibayar utangnya plus ditambahin apa? Ditambahin. Mungkin yang 1 juta ditambahin 1 juta. Pintar juta ini setengah atau 2 juta. Pokoknya ditambahin. Sudah. Lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimallahu ra'an samhan idza ishtara idza qada. Allah Ta'ala itu sangat-sangat sayang dan cinta terhadap seseorang ketika jual beli dengan sistem yang mudah. Ketika membeli dengan sistem yang mudah, ketika menyaur utang menyaur dengan sistem yang sangat mudah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini merupakan sebagian daripada akhlak budi pekerti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang pertama.
Hadis yang kedua, dan ini sering-sering saya sampaikan khususnya bagi orang yang mungkin memiliki keterbatasan untuk puasa dan keterbatasan untuk tahajud di akhir malam, maka kita semuanya bisa memanfaatkan akhlak budi pekerti yang mulia. Innal mu'min la yudriku bihusni khuluqihi darajatas shaim al-qaim. Dengan akhlak yang mulia, seseorang sudah bisa mendapati derajatnya orang yang ahli puasa dan derajatnya orang yang ahli bangun akhir malam. Dengan apa Pak? Akhlak yang mulia. Yudrik, jadi yudrik itu dia nggak puasa, dia mungkin nggak tahajud, tapi Allahu Akbar, beliau memiliki akhlak budi pekerti yang sangat luhur, sehingga dengan akhlak budi pekerti yang luhur itu bisa terus naik derajatnya sampai setara dengan orang yang ahli puasa, dengan orang yang ahli tiap malam nopo tahajud. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini merupakan hal yang sangat mudah, bagi orang yang mungkin terbatas, siangnya nggak bisa puasa kayak si ngomong, nggak berposo Pak, ngaji tiap hari. Dan mungkin bagi orang yang tiap malam mungkin punya keterbatasan untuk tahajud, bukan usah susah gelisah. Ayo kita kejar target kita sampai kepada kedudukan tersebut. Yuk kita dengan mencari terus akhlak-akhlak budi pekerti yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai tutup. Ada 3 hal kesimpulan daripada akhlak. Diterangkan oleh Imam Abdullah bin Mubarak. Beliau mengatakan akhlakul karimah itu bisa disimpulkan dengan 3 hal. Pertama, talaqatul wajh, biasakan senyum. Biasakan apa? Biasa, tapi jangan senyum-senyum. Setiap ketemu tiang senyum itu saya, tapi ini wonten tiang ya wah ini bahaya ya, manusia beres. Itu pertama. Yang kedua, badlun nada, biasakan memberi. Sedekah, infak, wewe, kali tonggo, kali keluarga, kali siapa saja, kali tukang parkir, kali lalares yang biasa ngamen, pokoknya biasakan memberi. Kaful ada, biasakan jangan nyakitin om. Ini 3. Gampang apa gampang? Ngomong gampang, praktek. Akhlakul karimah yang diterangkan oleh Allah di dalam Quran dan dipraktekkan oleh Rasul itu kalau kita telusuri ternyata sumbernya cuma 3 nih. Ingin menikah membiasakan senyum ketika ketemu dengan orang. Yang kedua, biasakan memberi. Dan yang ketiga yaitu biasakan jangan menyakiti orang. Ini 3. Kalau kita sudah kondisikan, Masya Allah, tadi sudah kita sampaikan hadis sebelum ini keterangan, akan terus sampai pada derajatnya orang yang ahli puasa dan derajatnya orang yang tiap malam melakukan sholat tahajud. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau tanggal jenengan di semitene tiang itu seneng apa betul? Jawabannya rakompak. Jam pinten ini? Lagi jam 4. Jenengan itu disenyumi tiang seneng apa betul? Nek diperenguti wong ibu-ibu wonten tonggo nama coco wonten tiang dan ya Allah mukanya belas beber pisan
Talaqatul wajah, senyum itu sudah puncaknya akhlak. Kita kalau mau berbuat baik itu biasanya pakai modal. Mau infak pakai harta, mau taat ibadah, nopo mawon pakai kekuatan. Iki mboten, modalnya cuma nopo? Guyu. Senyum tok, dan itu sudah masuk dalam level ma'ruf, perkara yang baik. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan abaikan hal ma'ruf. Napa hal ma'ruf contohnya? Walau antalqa akhaka biwajhin thaliq, kalau kamu ketemu dengan siapapun usahakan dengan perawakan yang senyum, wajah yang senyum. Senyum ketika ketemu orang itu sudah masuk pada level yang namanya ma'ruf. Napa niku ma'ruf? Kebaikan, ketaatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang ada hal aneh ngeten. Nek ambek wong liya senyum-senyum, ambek bojone merengut. Aku napa boten? Lagi. Nek ambil tiang luar, masya Allah, perawaannya kayak keluarga. Tapi ketika masuk rumah, kucing loncat lah, saking wedine. La ilaha illallah Muhammad. Ini kebalik. Orang yang paling penting untuk kita senyumi dan untuk kita muamalah dengan dia yang paling baik sebelum di luar adalah istri dan anak kita. Karena mereka adalah orang yang paling punya hak untuk kita cukupi dibanding daripada orang yang ada di kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ya, sampai-sampai terkait tentang masalah niki kula aturake. Wonten tiyang sedekah tapi keliru. Sedekah tapi salah. Ini penting juga. Ada orang infak, ada orang sedekah cuma salah, bahkan bisa menyebabkan dosa. Padahal namanya sedekah. Kapan? Ketika ada orang sedekah, istrinya butuh. Ada sedekah, anak-anaknya butuh. Al-muta'addi bis-shadaqah kamaniha. Orang kalau melampaui dalam bersedekah itu tidak dianggap sedekah. Boten sedekah niku walaupun hartanya kurang. Ini hadis. Dan ulama mencontohkan bagaimana contohnya, ada orang istrinya butuh, anaknya butuh tapi diberikan kepada orang lain. Kenapa? Supaya dipuji, supaya dilem, supaya viral, sedangkan istrinya dan anak-anaknya membutuhkan. Nah, ini perlu kita kondisikan. Sedekah yang paling penting, sedekah yang paling afdal yaitu sesuap nasi yang kembali untuk istri kita dan sesuap nasi yang kembali untuk anak-anak kita, tanpa meremehkan sedekah dan infak yang sudah kita keluarkan. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku talaqatul wajh inggih menika senyum. Terus bapak-bapak, para suami, barokah Masjid Al-Muttaqin, ayo kita belajar tiap mlebu omah guyu. Janji? Lho dijak amalan muda nih mosok kok saya mikir. Ayo. Ibu-ibu ingatan, pokoknya di rumah nggak ada permut. Yang ada apa? Senyum. Belojone kurang nggih guyu. Kopi ini pahit nggih guyu. Pokoknya nggak ada rumah tangga kita kecuali senyum. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi senyum luar batin lho Pak, batin dohir lho Pak. Ora kok dohir tok ini mau pokok yo padha wae. Nggih. Bon, kalau tutup sebelum tanya jawab.
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kebiasaannya kalau dahar itu mesti disisakan untuk istrinya. Niku rata-rata muamalah Kanjeng Nabi ngoten. Kadang-kadang satu piring, bahkan kadang-kadang Siti Aisyah niku naik Rasulullah mangkon minum, niku digoleki bekas mulutnya mana? Ngoten Pak. Jenengan nggih ngoten Pak. Mungkin dipraktekake nggih. Ibu-ibu goleki bekas piring. Niku Siti Aisyah setiap kali lihat Rasulullah minum, niku dicari mana yang bekas mulutnya. Inilah keharmonisan. Orang pati bojo diseneng. Ya Allah, Pak, niku anake wong, Pak, mbok seneng. La ilaha illallah. Nek murid bar lho, Pak. Sampai nyuci dhewe, masak dhewe, ngidong anak dhewe, nyaponi dhewe bar, nggih. Sabar nggih, Pak, nggih. Ngomong gampang Pak, ngomong ngono iki kok tak ngomong praktek iki Allah. Niku biasa Rasulullah ngoten. Niki ada kejadian itu makanan nggih. Suatu ketika Rasul itu diundang dengan para sahabat. Niki di luar cerita kalau istrinya. Para sahabat. Sama kebiasaan Rasul itu makan biasanya bareng-bareng, nek boten mungkin didahar sisanya untuk sahabat. Niki ada kejadian itu makanan dihabiskan semuanya ludes, nggak seperti biasa. Para sahabat kok nggak seperti biasanya ya? Kok nggak seperti apa? Biasanya. Kok setelah selesai Rasulullah mundur, ada sebagian apa sahabat niku ngoreti. Ketika dikoreti gak ono uyahe atau mungkin kecut atau mungkin rasane es. Tahu alasan Rasulullah kenapa dihabiskan? Rasulullah bisa mengontrol lisan. Rasulullah bisa menjaga perasaan yang nasi. Kita ngelihat praktek ini, kowe nek masakan gak ono uyahe meneng. Setelah selesai Rasulullah matur, tahu alasanku kenapa aku habiskan? Karena saya khawatir kepada kalian nggak bisa menjaga lisan. Kalau tak kasihkan saat itu kepada kalian, lalu kalian itu mencicipi merasakan masakan nggak pas, lalu untuk promo ingin atau mungkin ucapan yang kurang baik, sehingga tujuan saya menghabiskan, biarlah saya yang merasakan dengan mampu untuk mengontrol yang namanya lisan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sallu ala nabi Muhammad. Pun kesimpulannya pun pokoknya monggo bapak-bapak, pokoknya masakan istri nopo mawon jenengan telasake, cek asin, cek kurang asin, cek kurang pedes, cek pedes, napa? Cek pokoknya napa? Senyum, nggih. Siap nggih? Pokoknya jangan biasakan memuji walaupun bohong sithik, gak ono masakan seindah di Gresik seperti sampeyan. Padahal gak ono uyai. Kuat itu senengnya luar biasa, dan memberikan kebahagiaan kepada orang lain itu Allah Ta'ala siapkan di surga, namanya Darul Falah, istana kebahagiaan. Bagaimana memberikan kebahagiaan kepada istri dan anak-anak kita. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang berkah, dan orang-orang yang bisa terus-terus menggapai akhlak dan budi pekerti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bos, tunggal pertanyaan sambil dihabiskan itu minuman. Monggo apa itu? Tunggal pertanyaan monggo. Bukan cekap. Nggih. Monggo. Tuh, niki ada isu. Oh, ini ya. Enggak Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian-kajian agama dari Pak Yai itu saya sering mendengar tentang amalan-amalan yang berpahala. Yang saya tanyakan itu apakah sebagai, kalau kita mendapatkan sebagai rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang kita peroleh selama ini, atau karena memang manusia itu banyak dosa-dosanya karena akhlaknya kurang sesuai dengan apa yang diharapkan Rasulullah. Demikian. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan dengan pertanyaan ini kita semuanya tambah semangat mencari ilmu, dan ilmu yang kita dapati semoga bisa kita amalkan secara istiqomah. Memang sering-sering kalau pribadi di majelis aliyah dimanapun berada selalu memberikan amalan-amalan yang ringan tapi pahalanya besar. Itu sebelum dibahas, sebelum ditanyakan apakah itu karena mungkin banyaknya dosa dari kalangan manusia, atau tadi yang disampaikan tadi ya. Yang ingin kita ketahui bahwa umat ini, yakni kita semuanya, ini merupakan umat yang istimewa. Umat keistimewaan. Jadi sebelum membahas atau sebelum kita merasa bahwa diri kita ini banyak dosa, sebelumnya harus kita ketahui bahwa umat ini umat yang paling istimewa. Dan keistimewaan ini ada, itu ya nggak ada lain kecuali penyebabnya datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi paling istimewa, berarti umat tinggi harus istimewa. Nabi paling mulia, berarti umatnya merupakan umat yang paling mulia. Jadi kemuliaan kita karena ikut Nabi kita. Kalau nggak ada Nabi kita nggak memiliki apa-apa. Karena barokah kedatangan Rasulullah 23 tahun diputus menjadi Rasul dan Nabi, sudah bisa menyampaikan apa kebutuhan umat sampai akhir zaman. Di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman orang-orang soleh sebelumnya, sampai saat ini itu amalannya paten sama, nggak sedikit tambahan, nggak sedikit kurang. Apa saja yang dikerjakan Nabi dan para sahabat, saat ini pula kita bisa juga menteladani. Jadi keistimewaan ini bukan karena umatnya banyak dosanya, atau bukan karena umatnya niku umurnya bukan. Ini keistimewaan paten tersendiri yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebelum Pak Yusuf menyampaikan, kita umat harus betul-betul belajar dan ingin mengetahui kenapa kita umat ini dimuliakan oleh Allah. Sampai beberapa pertemuan kemarin saya terangkan, pertama kali umat yang masuk surga adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus belajar, kita harus mengerti, dan kita harus mengetahui kira-kira apa amalan-amalan, ketaatan-ketaatan yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita amalkan, sehingga kita betul-betul merasakan bahwa kita ini termasuk umat yang paling utama. Paham ya? Banyak sekali di antara yang hadir majelis taklim fadilahnya, di antara sholat isyraq fadilahnya, di antara malih itu sholat jamaah fadilahnya, dan seterusnya. Ini semuanya harus betul-betul kita kondisikan dengan baik, mudah-mudahan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Selain itu keutamaan yang lain terkait tentang masalah kesalahan dan dosa. Pernah saya sampaikan, kalau umat dulu, kalau dosa langsung dicatat dosa.
Tapi kalau umat ini melakukan dosa ditunggu 6 jam. Jadi malaikat kanan ini ketika melihat malaikat yang ada di kiri ingin menulis kesalahan, dikasih nasihat, iku umat Muhammad, jangan kau samakan dengan umat sebelumnya, ini umat Rasulullah, tunggu 6 jam, sita sa'ah falakiyah, la'allahu yastaghfir, siapa tahu dia istighfar, la'allahu yatub, siapa tahu dia bertobat. Dia dosa, melakukan kesalahan, tapi kalau istighfar dihapus oleh Allah, kalau tobat dihapus oleh Allah, sehingga tidak tertulis yang namanya dosa. Jadi inti jawaban, ini kelebihan tidak hanya sebab-sebab tertentu, tapi kelebihan paten karena bawaan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan Rasulullah sebagai qudwah hasanah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Monggo. Ini tidak lanjuti yang Sabtu kemarin kajian di Mas sendiri. Dijelaskan bahwa pada waktu kita ikuti imam yang sholat cepat sehingga Al-Fatihah tidak lutut, diwajibkan untuk menyelesaikan sampai 3 gerakan imam sebelum naik ke rakaat kedua. Nah itu berlaku juga untuk makmum masbuk atau gimana, Ustaz? Yang kedua, pada saat kita lupa 2 rakaat pada sholat zuhur salam terus melanjutkan, saya baca itu ada yang mengatakan bahwa terus melanjutkan dengan tidak menggunakan sujud sahwi karena sunnah. Yang kedua dengan sujud sahwi setelah salam bacanya. Yang ketiga dengan sujud sahwi sebelum salam. Dari itu yang semuanya itu mana yang lebih baik? Terima kasih. Melanjutkan kajian kita yang kemarin hadir di Masjid Sunan Giri, monggo pilih warga mriki kalau ada kesempatan monggo hadir. Kalau seandainya di kajian-kajian lain sudah jenengan napa niku jenengan bisa hadir nggih monggo, bebas. Pokoknya yang penting napa nasihat kita makmurkan antara sholat subuh sampai isyraq, entah di masjid fulan, di musola fulan, kajian kiai fulan, monggo terserah. Yang penting usahakan dimakmurkan supados dapat barokah Rasulullah doanya, barik li ummati fi bukuriha. Di waktu pagi Rasulullah mendoakan umatnya untuk mendapatkan barokah dan menjemput barokah bukan dengan tidur, tapi menjemput barokah dengan memakmurkan waktu, entah tadarusan, entah zikir, entah majlis taklim. Mudah-mudahan saged diistiqomahkan. Udzur ketinggalan 3 rukun yang panjang. Udzur ketinggalan 3 rukun yang panjang itu untuk makmum muwafiq. Makmum muwafiq itu makmum yang bisa baca Fatihah komplit dengan imam. Rukun yang saya maksud rukun yang panjang. Ruku, sujud pertama, sujud kedua. Kalau tidak boten, kalau duduk di antara 2 sujud nggih boten. Semisal ada orang dados makmum, udah di awal takbir pertama dia ikut imam, ternyata imamnya cepete luar biasa, bis patas, akhirnya makmumnya baru bismillah udah ruku. Nah, biasanya sholat tarawih ini sampai 7 menit 20 kali. Nah ini bagaimana? Anda muwafiq tidak boleh ikut ruku karena masih punya tanggungan Fatihah. Sampai kapan? Sampai selesai Fatihahnya. Ternyata ketika ruku selesai imam belum, dia masih belum selesai. I'tidal belum selesai, sujud pertama belum selesai, duduk di antara 2 sujud belum selesai. Ruku mau cari 2 seperti wallahu a'lam. Seperti ini contoh. Sujud
sujud yang kedua jenengan harus langsung terjun. Kalau tidak terjun berarti sholatnya batal. Nah, kalau sudah terjun berarti kan ketinggalan satu rakaat. Setelah imam salam baru kemudian diganti satu. Kalau makmum masbuk, betul. Namanya makmum masbuk, makmum yang tidak bisa membaca Fatihah secara komplit. Masuk ke dalam masjid, imam sudah selesai Fatihah. Jenengan baru takbir Allahu Akbar, belum sempat baca Fatihah, imam sudah membaca Yasin, Allahu Akbar, ruku. Bagaimana? Anda makmum masbuk langsung ikut ruku, tidak perlu baca Fatihah. Nih, kalau ternyata dia sudah masbuk, dapat keringanan, kok mau mencontoh makmum muafik, ya sholatnya batal karena ketinggalan beberapa ruku. Kangge? Nah, ini nyambung dari pertanyaan yang ada di Masjid Sunan Giri. Yang kedua, ketika ada seseorang itu melakukan sholat, belum tuntas tapi sudah salam, belum tuntas tapi sudah salam. Semisal ketinggalan 2 rakaat, ketinggalan 2 rakaat, imamnya salam melok assalamualaikum. Apa nih? Takbire kiri tapi salamnya bareng. Ya apa nih? Kalau sengaja jelas sholatnya batal. Kalau lupa, inilah dispensasi dari agama. Jadi syariat itu memberikan dispensasi maafu boten nopo-nopo. Kalau satu lupa, kedua tidak tahu, yang ketiga karena dipaksa. Ini boten ngefek sama sekali. Paham ya? Puasa ternyata lupa makan, betul batal Pak, rezeki dari Allah. Ya mudah-mudahan ingatnya setelah minum. Khawatir pas makan pedes ingat poso, ngapok mana. Kalau lupa atau mungkin tidak tahu, saya tidak tahu sama sekali, oke, atau mungkin dipaksa. Kalau kamu nggak batalkan puasa tak tembak, mangan Pak. Dipaksa. Kalau kamu sholat saya bunuh, ya tinggalkan sholat Pak. Cuma nanti harus diberi kalau sholat, dipaksa. Nah, terkait ini masalah, maka si makmum tersebut boten usah dari awal niat takbir pertama, boten usah ngulangi sholat dengan takbirnya, boten, tinggal melanjutkan saja. Setelah selesai melanjutkan, tadi yang disampaikan itu wallahu alam, mungkin ada beberapa pendapat, cuma pendapat yang saya ketahui sesuai dengan madzhab Syafi'i, orang tersebut disunnahkan sujud sahwi. Kenapa? Ada sisi tambahan yang bukan pada tempatnya. Napa tambahan itu? Salam sebelum waktunya, sujud sahwi. Nah, sujud sahwi kalau kita madzhab Syafi'i itu sebelum salam, setelah baca tahiyat akhir, kemudian napa niku sujud sahwi baru kemudian salam. Ini kalau di dalam madzhab Imam Syafi'i. Kalau jenengan aturaken niku apa? Wallahu alam, mungkin ada beberapa pilihan pendapat wallahu alam, tapi yang kita ketahui madzhab Syafi'i sujud sahwinya sebelum sebelum salam. Kalau toh seandainya tidak sujud sahwi, betul apa? Karena sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Nah, cuma prakteknya bacaan yang dibaca ketika sujud, kalau sengaja orang tersebut, tapi sengaja itu bukan masalah salah, sengaja seandainya dia nggak mau tasyahud, sengaja dia nggak mau kunut kalau pakai madzhab Syafi'i, maka bacaannya sebagian ulama niku menganjurkan boten subhana man la yanamu wa la yasu, tapi pakai astagfirullah. Soalnya dia sengaja.
Tapi kalau memang lupa, biasanya kunut kemudian tidak kunut, biasanya tasyahud awal tidak tasyahud awal, atau mungkin mengikuti imam, maka bacaannya subhana man la yanamu wa la yashu. Paham ya? Ini sebagian menurut pendapatnya ulama dari kalangan madzhab Imam Syafi'i. Wallahu taala alam. Semoga kalau memang dia makmum masbuk, makmum muafik, ketika tadi contohnya langsung terjun, kan, imam salam, dia harus nambah 1 rakaat komplit Fatihahnya sampai selesai, saat rukuknya, iktidalnya, sujudnya, karena yang rakaat tadi ikut dengan imam tidak dianggap karena ketinggalan beberapa rukuk. Allahu a'lam. Cekap ya. Mari kita tutup dengan doa. Kalau biasanya sing misi pengajian, rumahnya kalau serahkan ke tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hdina fiman hadayt wa 'afina fiman 'afayt wa tawallana fiman tawallayt wa barik lana fima a'tayt wa qina bi rahmatika syarra ma qadayt. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Monggo kita kerjakan sholat syukur. Terima kasih. Assalamualaikum. Pengumuman insyaallah tanggal 2 Februari Ahad pertama kita ketemu lagi di sini pengajian, dan insyaallah ada tema khusus sekaligus tentang cara Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan jenengan tahu dalam kondisi wal afiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.